Halo guys, apa kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan pada rezeki yang diterima kalian pada hari ini. Gua akan menceritakan sebuah cerita kriminal dari seorang wanita yang masih muda. Dia berusia sekitar 16 tahun. Dia adalah seorang gadis yang sangat cantik. Dia pun sangat dicintai dengan prospek kehidupannya yang bahagia dan sukses ke depannya. Hingga seorang pria datang yang bernama David Minto. Dia masih berusia 23 tahun, menghancurkan kehidupan wanita tersebut dengan cara yang paling brutal. Wanita itu bernama Sasha Marsden. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah rutin mendengarkan WSS Masa Bercerita dari awal sampai akhir. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jadi begini nih ceritanya guys. Sasha dan David, sebenarnya mereka tuh tinggal di daerah Blackpool, di bagian Inggris Barat Laut. Dan pada tahun 2012, keduanya pun bertemu di suatu malam melalui seorang temannya mereka. Beberapa bulan kemudian, David tuh menghubungi Sasha melalui Facebook. Dia menanyakan kepada Sasha apakah dia tertarik dengan pekerjaan paruh waktu sebagai petugas kebersihan. Pekerjaan itu akan ditempatkan di sebuah hotel lokal yang dikelola oleh pacarnya dan ibu Sasha. Meskipun tanpa sepengetahuannya Sasha, David tuh tidak memiliki wewenang khusus untuk merekrut siapapun. Pada tahun tersebut, Sasha itu sedang sibuk belajar tentang pengasuhan anak. Tetapi dia berpikir untuk mendapatkan uang sambil menyelesaikan pendidikannya. Jadi apa yang ditawarkan oleh David terlalu sayang untuk dilewatkan. Pada tanggal 31 Januari 2013, akhirnya Sasha membuat janji pertemuan dengan David di Hotel Grafton House. Pada tanggal tersebutlah kejadian yang menghancurkan hidup Sasha terjadi. Di tanggal itu, Sasha yang diantar oleh ayahnya tiba di tempat David tinggal di sekitaran area hotel. Kebetulan David bekerja sebagai penjaga. Namun, alih-alih mewawancarainya untuk sebuah pekerjaan, secara tiba-tiba dia malah menyerang Sasha. Pada saat itu, David menyerang Sasha secara brutal. Setelah menyerangnya, dia pun memaksanya dan menikamnya sebanyak 58 kali di leher dan di kepala. Luka-luka yang diterima Sasha yang begitu brutal sehingga akhirnya harus diidentifikasi melalui DNA pada sikat giginya Sasha. Setelah kejadian brutal itu selesai, David diduga mengambil swafoto dengan tubuhnya Sasha. Sebelum David membungkusnya dengan gulungan alas karpet dan kemudian memasukkannya ke dalam kantong sampah. Dia pun kemudian membawa tubuhnya keluar gang dan mencoba membakarnya di sana. Seperti yang sering terjadi dalam kejahatan bermotif seksual sebelum-sebelumnya. Tampaknya tindakan keji ini terjadi karena Sasha menolak ajakan David untuk berhubungan seksual. Biarpun dia sudah lama memiliki pacar. Menjelang pukul 8 malam, orang tuanya Sasha mulai khawatir. Kenapa kok anaknya belum pulang? Dan mereka pun mengambil inisiatif untuk pergi ke hotel. Tetapi ketika mereka mengetuk pintu, Davidlah yang menjawab mereka dengan cara mengintip dari balik pintu. Lalu dia berbohong dengan dingin di depan wajah orang tuanya Sasha dan mengatakan bahwa mereka sudah selesai wawancara dan Sasha juga sudah lama pergi. Pada saat itu pacar Sasha berulang kali mencoba meneleponnya, sementara orang tuanya juga menghubungi semua rumah sakit setempat. Tanpa sepengetahuan mereka nih, Sasha pada saat itu hanya berjarak beberapa meter dari tempat mereka berdiri saat berbicara dengan David. Dengan kondisi baju, sepatu, dompet, dan ponselnya yang berlumuran darah. Ternyata pada saat itu ponselnya Sasha telah dibongkar dan baterainya juga dilepas oleh David. 3 jam setelah pembunuhannya, seorang tetangga melihat asap mengepul dari gang. Jadi dia pun menyiramnya dengan air tanpa menyadari bahwa itu adalah tubuh yang sedang terbakar. Setelah tahu apa yang terbakar, orang tersebut segera menghubungi pihak berwenang. Dan para petugas dari pihak kepolisian pun datang untuk memeriksa area tersebut dan area David. Walau pada saat itu David juga sudah mencoba untuk membersihkan dirinya. Tetapi nih guys, di pakaiannya David ditemukan ada noda darah. Ketika polisi menggeledah kamar mandinya,
Mereka pun menemukan David telah mencoba menyiram perhiasan dan anting-anting Sasha ke dalam toilet. Dan DNA-nya Sasha juga ditemukan di bak mandi. Dalam persidangannya, dia mengaku tidak bersalah dan bahkan mencoba mengatakan bahwa Sasha telah mendekatinya. Dia juga mengklaim bahwa dia melihat Sasha meninggalkan hotel. Jadi Sasha pasti kembali saat dia berada di lantai atas dan dibunuh oleh penyerang misterius. Dan menurut David itu bukan dirinya, tetapi penyerang misterius itulah yang mencoba menjebaknya. Pada saat itu, juri juga tidak mempercayai ceritanya David. Dan dia juga dicap oleh media sebagai Norman Bates di kehidupan nyata. Dan akhirnya, David Minto dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 35 tahun. Hukuman tersebut akan membuatnya berpotensi berusia 57 tahun pada saat dia dibebaskan. Dan dalam persidangannya, David tuh tidak pernah menunjukkan sedikit pun penyesalan. Dengan kelakuan David seperti itu, keluarga Sasha pun telah menjadikan misi mereka untuk melawan hukumnya agar David menerima hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ibunya Sasha, yaitu Jane, berjuang untuk mengajukan banding atas hukumannya David, tetapi kampanyenya tidak pernah menarik cukup banyak tanda tangan. Berdasarkan hukum Inggris pada saat itu, keluarga korban hanya memiliki waktu 28 hari guys untuk mengajukan peninjauan kembali di bawah skema hukuman yang ringan. Jadi, sayangnya pada saat itu waktu sudah habis, sementara dia mencoba untuk mendapatkan daya tarik masyarakat. Tragisnya, ibunya Sasha, yaitu Jane, meninggal pada bulan Maret 2024. Wow, baru tahun ini dong. Kami turut berduka cita. Katie, yaitu saudara perempuannya Sasha, kini telah bertekad untuk mengubah undang-undang dan memperpanjang jangka waktu 28 hari agar para pelaku kejahatan keji ini tidak dapat melihat cahaya matahari sama sekali. Jadi guys, petisi yang dibuat oleh Katie, saudara perempuannya Sasha, masih berlangsung pada tahun ini, tetapi sudah selesai pada bulan September 2004 kemarin hanya untuk mendapatkan 10.000 tanda tangan. Wah, gimana tuh? Sudah ada yang ngecek atau belum? Gue juga belum ngecek lagi nih guys. Gimana nih? Udah dapetin 10.000 tanda tangan belum ya? Wah, kalau udah ada yang tahu, tolong ya tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyebutan nama dan lain-lainnya ya. Dan jangan lupa juga untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar dan dukung channel kita dengan like serta di subscribe juga ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya guys? Sampai jumpa guys.